Oke. Jadi kalau kita lihat soal yang tahun 2023 itu kita nggak bisa kerjain semua ya. Karena ada materi yang masuk, materi UTS masuk ke UAS ya. Materi maksimum minimum ada tuh di soal UAS 2023. Karena kurikulumnya beda ya. Oke, saya baru share Kayaknya screen. yang Nah ini nih ini nomor aja 2 Kak. nih. Nomor 2 ini dia, nomor 2 ini kan maksimum minimum sebenarnya. Nih maksimum minimum nih. Soal C kan ada kata-kata maksimum minimum ya. Nah itu nggak usah dikerjain atau nggak masuk materi. Tapi soal C1 masuk gitu ya. Dan juga materi persamaan diferensial sama inverse trigonometri sama hiperbolik gak ada. Dipindahin ke semester 2. Nah itu jadi kurikulumnya agak sedikit berbeda, jadi dipilah-pilah soalnya ya untuk tahun 2023. Tapi kalau tahun 2022 sih kurikulumnya sama kayak sekarang gitu. eh Gitu aja sih. Kayaknya yang A5 sama B6 Kak. Bagus kalau misalkan ada yang mau dibahas secara khusus. Jadi UAS 2023 nomor, tapi ada dua sesi ya, sesi yang kotak ya. Bentar. Sesi berapa? Sesi satu. Nggak ada Ya sesinya ya. boleh Kak. Soalnya ini ada dua sesi. Dua sesi. Iya, dua sesi ya benar ya, dua sesi. Iya benar ada dua sesi. Oke, kasih tahu aja ya sesi pertama berarti ya. Yang ini ya, zat radioaktif ya. Iya Kak. Oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan tanya aja ya. Nah, makanya saya coba cek ombak dulu. Cek ombak dulu. Eh, Waktu paruh itu apa? Apa itu waktu paruh? Ada yang tahu nggak kira-kira? What is half life atau waktu paruh? Apa kira-kira definisi dari waktu paruh? Ini kira-kira materinya apa nih? Materinya apa nih? Kira-kira teorinya apa? Teori yang dipakai apa? Materinya apa? Transcendent ya Kak. Kenapa? Transcendent. Oh betul. Lebih spesifik lagi. Peluruhan. Apa? Peluruhan. Iya benar, peluruhan ya. Pertumbuhan dan peluruhan ya. Dan ini kan emang rumusnya ya. Ya kan rumusnya kan biasanya Y0E pangkat KT kan. Ya gak apa-apa kalau diganti A juga ya. Oke. Jadi ini tentang peluruhan ya. Tentang peluruhan. Peluruhan itu artinya berkurang gitu ya. Berkurang, masanya berkurang. Ya, jadi peluruhan zat radioaktif contohnya. Kalau pertumbuhan contohnya pertumbuhan penduduk karena bertambah. Kalau peluruhan berkurang. Gitu. Nah, artinya karena gara-gara peluruhan itu berkurang, jumlahnya berkurang, artinya kan jumlahnya bisa menjadi setengahnya gitu kan. Menjadi setengah dari semula gitu misalkan ya. Nah, itu definisi waktu paruh ya. Jadi waktu paruh nih ya, ini saya ya definisinya simpel aja sebenarnya waktu paruh nih ya. Waktu paruh. Nah, ada waktu paruh, ada waktu pengganda. Kalau waktu paruh itu buat peluruhan, kalau waktu pengganda buat pertumbuhan. Nah, kalau waktu pengganda itu waktu yang diperlukan supaya mengganda 2 kali lipat. Sedangkan waktu paruh itu waktu yang diperlukan biar separuh gitu ya. Jadi definisinya T besar gitu kan. T besar disebut waktu paruh gitu ya. Disebut waktu paruh. Oke. Waktu paruh dari YT gitu ya. Oke. Ya waktu paruh dari suatu populasi atau suatu massa gitu ya. Jika dari Y lah ya, dari Y aja. Dari YT jika gitu ya. Nah, ketika kita misalkan kita fokus ketika waktu T ya, ketika waktu T. Nah, kalau kita tambahkan T besar, maksudnya setelah T besar
T besar satuan waktu kemudian, itu jumlahnya menjadi setengah. Oke? Jadi seperti itu. Nah ini berlaku untuk semua T lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi berlaku untuk di setiap saat itu. Oke? Jadi seperti itu. Artinya nanti kalau kita ambil T besarnya T kecilnya 0 berarti kan nanti YT besar sama dengan setengah Y0 gitu ya. Jadi gitu aja. Oke? Seperti itu. Nah, berarti kan dalam hal ini kita ambilnya 500 berarti di sini ya. Oke. Kita ambilnya 500, anggaplah T-nya itu satuannya tahun ya. Ini udah kasih keterangan juga sih. Masa dalam gram setelah T tahun ya. Artinya T besar sini kita ambilnya 500 ya. Jadi Y500 sama dengan setengah. Ya kalau Y0 dalam hal ini Y0 di sini kan berarti kan E pangkat 0 itu kan 1 ya. Oke, kan Y0 itu T-nya 0 ya. E pangkat K kali 0, E pangkat 0 1. Jadi Y0-nya A ya. Y0-nya A. Dan ini juga kelihatan sebenarnya sih. Padahal ini aja kelihatan ya, sorry. 12 gram. Ya, mula-mula 12 gram. Jadi A-nya 12. Langsung aja ya. Oke. Terus masukin ke rumus. Ya, masukin ke rumus. Nyari K-nya dulu ya, sorry. Tapi gampang deh, sorry. Dari sini bisa dihitung deh. Ini kebetulan nanyanya Y500 ya. Kebetulan nanya Y500 ya udah, langsung kejawab. 6. Oke. Sedangkan Y250 cara jawabnya gimana? Y250. Oke. Gimana cari Y250? Sebenarnya sih nyari K-nya dulu ya. Nyari K-nya dulu sebenarnya. Oke. Kita nyari K-nya dulu. Berarti di sini sebenarnya dari persamaan ini sih. Kan AE pangkat KT. Tapi T besar. Sama dengan setengah Y0. Y0-nya kan A tadi ya. Terus dicoret. Itu. Terus kita tadi T besarnya lupa, T besarnya adalah 500 ya. Jadi E pangkat 500K sama dengan setengah. Oke. Nah, nanti kalau misalkan pengen cari Y250 itu sama dengan A. Oke, sama dengan A. Tadi A-nya 12, Oke, A, tulis aja lah A, E pangkat K dikali 250 atau 250K gitu ya. Nah sebenarnya di sini kita bisa manfaatin ini, ya kan? Kita bisa manfaatin ini. Karena kalau biar menjadi 250K kita pangkatin setengah berarti ya. Ya kan? Kita pangkatin setengah. Ya, pangkatin setengah. Oke? Nah gitu. Karena kan kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan jadi dikali ya. Jadi ini 250K ya. Nah, jadi A-nya 12. Pangkat 250K adalah setengah pangkat setengah atau akar 1/2. Gitu. Atau 12 per akar 2. Gitu. Atau 6 kali 2 per akar 2. Nah, 2 per akar 2 itu akar 2 ya, jadi 6 akar 2. Gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Jadi sebenarnya waktu paruh itu waktu yang diperlukan supaya separuh gitu ya. Jadi kayak
sebenarnya harus cari rumus YT-nya dulu. Harus cari rumus YT, berarti harus cari A sama K. Cuma saya sih nggak pure nyari K-nya ya. Karena ujung-ujungnya nanti di E pangkatin. Jadi saya nyarinya E pangkat aja. E pangkat K lah. Atau E pangkat 500K. Atau E pangkat sesuatu kali K. Jadi kalian nggak perlu benar-benar harus cari K-nya, ngerti gak? Kalau kamu nyari K-nya nanti kan ada len-nya. Ya ujung-ujungnya kan nanti di E pangkatin lagi. Nah kalau di E pangkatin lagi kan ujung-ujungnya len-nya juga dicoret sama E. Jadi kalau untuk soal seperti ini, pertumbuhan peluruhan atau pendinginan Newton, kalian nggak harus benar-benar nyari K-nya ya. Untuk mencari YT-nya gitu ya. Oke? Kemudian soal nomor berapa lagi tadi? B6 Kak. B6. Oke. Kayaknya B6 yang sesi 2 dulu Kak, karena Oh, materinya sama. sorry. Baru yang B6 yang itu Kak. Oh, oke. Thank you. Saya pikir yang sesi 1. Nah, yang penting kamu tahu sama ini ya. Oke, dikasih modelnya. Oke. T tahun populasi negara setelah T tahun memenuhi persamaan YT sama dengan A pangkat KT dalam juta jiwa. Ingat, fokus kesatuan ya. Ini kan juta jiwa ya. Ini T tahun. Jadi fokus kesatuan. Jangan sampai salah. Berdasarkan data statistik jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2023 dan 2023 berturut-turut adalah 2 juta dan 6 juta. Prediksikan pada tahun berapa setelah 2003 populasi penduduk negara menjadi sebanyak 10 juta jiwa. Sebenarnya saya agak bete sama ini sih setelah T tahun sih. Mungkin maksudnya bukan setelah T tahun. Tapi apa kira-kira? T tahun setelah 2003. T tahun harusnya diganti ya. T tahun setelah 2003. Nah, ini yang benar. Harus ada patokan dong ya. Kan nggak jelas setelah T tahun. Maksudnya setelah T tahun patokannya apa? Ngerti gak sih? Oke? Setelah T tahun, maksudnya setelah apa? Kan nggak jelas. Maksudnya mulanya berapa? Ngerti gak sih? Mulanya tuh kapan? Awal mulanya tuh kapan? Nah, di dalam hal ini mungkin 2023 ya. Oke? Gitu. Jadi T tahun setelah 2023. Berarti apa yang bisa kita dapatkan di sini? Nah, populasi penduduk pada tahun 2003 itu berarti kan T-nya 0 ya, kalau 2023 ya. 2023 kan T-nya 0, berarti Y0 sama dengan 2 juta. Kamu tulisnya 2 aja ya, gak usah pakai juta ya, karena dalam juta jiwa. 2. Habis itu kalau 2023 T-nya berapa? Berapa? 20. Nah, jadi 6 juta di sini kan. Nah, prediksikan pada tahun keberapa setelah 2003. Nah, itu kan ya. Setelah 2003 populasi penduduk negara menjadi sebanyak 10 juta. Jadi yang ditanya itu kapan gitu kan ya? Kapan populasinya itu, kapan YT sama dengan 10. Nah, itu yang ditanya. Oke? Nah, berarti di sini gimana? Berarti di sini kita harus cari A sama K-nya. Harus nyari A sama K. Oke? Sebenarnya ini jelas banget ya kalau Y0 sama dengan 2. Kalau Y0 sama dengan 2 berarti kan Y0 sama dengan A ya. Karena A E pangkat 0 soalnya ya. Oke? A E pangkat 0 sama dengan A sama dengan 2. Itu dulu. Oke? Ini. Habis itu nanti kita dapat Y20 itu sama dengan A-nya kan langsung aja 2 ya. A-nya 2. Oke, A-nya 2. Terus E pangkat K kali 20 atau 20K. Gitu ya. Dan hasilnya sama dengan 6, gitu kan? Nah, berarti E pangkat 20K sama dengan
3. Gitu kan? Oke. Habis itu kalian gak harus benar-benar menyelesaikan K-nya ya. Aku mau nyari E pangkat K aja karena E pangkat KT kan kita nanti butuhnya E pangkat KT ya. Kita butuhnya E pangkat KT. Oke. E pangkat KT. E pangkat KT itu sebenarnya E pangkat K pangkat T sebenarnya. E pangkat K pangkat T. Jadi aku cari E pangkat K aja. Nah, biar dapat E pangkat K, aku pangkatkan 1/20 ya. Aku pangkatkan 1/20. Nah, oke. Sehingga nanti E pangkat KT ya udah dipangkatin T lagi kan ini ya. Kalau dipangkatin T lagi kan berarti kan dikali ya. Nah, gitu ya. Jadi 3 pangkat T/20. Sehingga nanti rumus YT-nya itu sama dengan A, ya kan? A dikali E pangkat KT. E pangkat KT-nya yang kita udah tuliskan di atas. Oke? Seperti itu. Nah, kan lebih nyaman lihat seperti ini. Nah, kapan YT sama dengan 10? Oke. Nah, kapan YT sama dengan 10? Ya udah sama dengan yang 10 aja berarti ya. Oke. Harusnya saya jawabnya gini aja. Y sama dengan 10 saat gitu aja ya. Atau YT sama dengan 10. YT sama dengan 10 saat 2 dikali 3T/20. 3 pangkat T/20 sama dengan 10 ya. Berarti 3T pangkat T/20 sama dengan 10/2 5 ya. Gimana biar kita dapat T? Biar kita dapat T kira-kira gimana? Sebenarnya bebas sih, mau di log 3-in boleh atau dilenkan boleh ya. Dilenkan aja kali ya, dilenkan ya. Kalau kita lenkan, kan ada sifat ya. Kalau ada pangkat bisa ke depan ya, kalau kita lenkan ya. Jadi R len A di sini. Pangkatnya bisa ke depan kalau kita lenkan gitu ya. Berarti ini kan jadinya T/20 len 3 gitu ya. T/20 len 3 sama dengan len 5 ya. T/20 sama dengan len 5/len 3. Berarti T-nya adalah 20 kali len 5/len 3. Terus pertanyaannya apa? Pada tahun keberapa? Karena kita nggak bisa ngitung pakai kalkulator. Bentar. Recording is on. Ya, oke. Thank you udah di recording. Cuman saya nge-recordnya di ini sih OBS ya. Nah, lanjut lagi. Gak apa-apa, lanjutin aja. Nah, tadi di sini kan sebenarnya prediksikan pada tahun keberapa setelah 2023 populasi penduduk negara AS menjadi sebanyak 10 juta jiwa. Ya jawabannya sih karena kita nggak bisa ngitung pakai kalkulator, ya udah 2003 ditambah ini berarti ya. Gitu aja sih. Kayaknya nggak bisa dihitung dah. Len 5/len 3 ya. Nggak bisa dihitung ya. Jadi ya udah. Jadi jawabannya gitu ya. Populasi menjadi 10 juta jiwa. Oke. Jadi populasi menjadi 10 juta jiwa jiwa gitu ya setelah 20 len 5/len 3 tahun setelah 2003. Dah, gitu aja. Jawab sampai sini udah bener kok. Karena kan nggak bisa pakai kalkulator. Atau kadang-kadang harusnya ya idealnya dikasih len 5 sama len 3 idealnya ya. Tapi kan nggak dikasih ya udah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kebetulan ini soalnya baik banget karena dia kasih modelnya ya. Dikasih model persamaannya. Jadi tinggal pakai aja. Artinya kalian tinggal nyari bilangan-bilangannya, konstanta-konstantanya A sama K. Kayak gitu. Oke?
Sampai sini bisa dipahami? Bisa Kak. Aku mau nanya itu yang Boleh. dari E pangkat 20K sama dengan 3, jadi EK sama dengan K pangkat 1/20. Ya, itu karena saya kedua ruas aku pangkatin 1/20. Kenapa aku pangkatin 120? Kenapa aku pangkatin 1/20? Biar dapat E pangkat K. Pokoknya gini, kalian tuh gak perlu bener-bener nyari E pangkat. Kalian tuh gak perlu bener-bener nyari K-nya ya. Kayak saya sih lebih nyaman nyari E pangkat K. Ya, kenapa E pangkat K yang dicari? Nanti kan E pangkat KT. Ya, modelnya kan E pangkat KT kan ya. Terus kita punya sifat E pangkat K pangkat T. Nah, dari E pangkat 20K menjadi pangkat K itu kita harus bagi 1/20. Oke? Kita harus bagi sama 1/20. Oke, jadi E pangkat 20K. Gimana biar jadi pangkat K gitu? Biar jadi pangkat K ya dikali 1/20 kan sebenarnya gitu ya. Dikali, atau ini sama dengan 3 gitu. Nah ini biar jadi pangkat K, ini kita pangkatin 1/20 gitu loh. Terus dari sifat kalau ada pangkat dipangkatin lagi kan dikali. Dan 20 kali 1/20 kan 1, jadi 1K. Nah gitu. Oke? Pangkatnya dibagi 20. Intinya gitu. Pangkatnya dibagi 20. Oke? Ada lagi yang ditanyain? Ya, semoga jelas ya. Semoga bisa dipahami. Jadi ini tidak sulit, ya, cuman kita mencari apa? Ya begitu-gitu aja, muter-muter di situ gitu ya, muter-muter di situ aja gitu ya. Mencari A besar, mencari K, mencari konstanta, gitu. Oke. Ya kayak gitu ya. Oke. Nah itu, dan harus ingat-ingat definisi juga ya. Tadi waktu paruh apa? Waktu yang dibutuhkan supaya separuh ya. Waktu yang diperlukan supaya separuh. Kalau waktu pengganda, waktu yang digunakan supaya 2 kalinya. Ya, doubling gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Untuk tahun 2023 harus dipilah-pilah soalnya ya. Ini kayak materi maksimum minimum tuh nggak masuk tuh. Nah ini, maksimum minimum nggak masuk. Ada lagi yang ditanyain guys? Nggak ada Kak. Yang lain gimana? Aman bang. Ya, maksudnya pertanyaan lain. Kayak atau pengennya ngapain lagi gitu? Yang B6 Kak. Yang sesi 1. Nomor B6. 6. B6. Oke, B6. Oke. Oke. Suatu tangki berbentuk tabung tegak memiliki jari-jari 1 meter dan tinggi 3 meter berada di atas permukaan tanah. Tangki tersebut berisi air dengan berjenis 10.000 Newton per meter kubik hingga ketinggian 2 meter. Tangki tidak penuh berisi air. Oh, jadi tangkinya tingginya 3 meter. Tapi ketinggian airnya 2 meter ya. Untuk ketinggian tangki gak terlalu penting ya. Oke. Penting deh nanti buat buat yang paling terakhir. Tapi kayaknya enggak ngaruh deh. Baca dulu soalnya. Tuliskan integral tentu yang menyatakan kerja atau usaha yang diperlukan untuk memompa seluruh air di dalam tangki hingga ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Sedangkan tabungnya itu berada di atas permukaan tanah. Oh. Kita bikin tabung dulu berarti ya. Kita bikin tabung dulu. Ya, tabungnya gini lah.
Nah gitu. Oke, ini tabung. Tapi si tabung ini tidak penuh berisi air ya. Tidak penuh berisi air. Airnya cuman segini. Seginilah ceritanya. Kurang bagus ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus pertama kita mungkin gambar tabungnya kurang ini ya. Kurang tinggi ya. Saya tinggiin dikit deh. Nah, ceritanya gitu. Nah, dia nggak penuh berisi tangki ya. 2 meter ya. Ketinggian airnya nggak penuh berisi air ya. Tangkinya nggak penuh berisi air. Nah, jadi tapi sebenarnya untuk tangki tersebut berisi air hingga ketinggian 2 meter itu nggak terlalu penting ya. Karena kan ketinggian air bakal berubah terus. Ketinggian air bakal berubah terus ya. Karena kan dipompa ya, dipompa sampai hingga ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Nah, jadi ini permukaan tanah ini. Ini permukaan tanah, anggaplah permukaan tanah itu nanti kita anggaplah ketinggian air gitu ya. Ya, ketinggian air itu kita sebut Y gitu ya. Jadi dari Y sama dengan 0 sampai di sini. Yang ini Y sama dengan 4 gitu ya. Sorry, Y sama dengan 3 dulu. Nanti diantarin sampai Y sama dengan 4 ya, gitu ceritanya. Oke. Nah, di sini kita fokusnya gini aja. Kan usaha itu apa sih? Usaha itu kan sebenarnya usaha untuk memindahkan benda. Ya, memindahkan benda. Gimana supaya benda berpindah? Benda itu berpindah harus kita berikan gaya, ya. Oke. Kalau kita berikan gaya pada benda dan bendanya berpindah, itu adalah usaha ya. Usaha memindahkan benda ya. Jadi usaha itu kita berikan gaya dan bendanya berpindah, gaya kali perpindahan. Gitu. Nah, kita fokus gini aja. Nah, di sini kan sebenarnya kita mindahinnya dengan cara memompa. Nah, kita fokusnya nggak usah mompa semuanya, tapi kita mompa sedikit. Ya, kita pompa sedikit. Oke. Kita pompa sedikit jadinya kayak gini. Nimpa bentar. Nah, gitu. Jadi kita pompanya sedikit aja. Nah, gitu. Pompanya sedikit. Nah, kalau pompa sedikit berarti kan ketinggian air turun sedikit. Ya. Ketinggian air bakal turun sedikit. Nah, gitu. Jadi kita mindahinnya sedikit aja. Sedikit air gitu. Ya, kita mindahin sedikit air. Anggaplah ini di posisi Y gitu ya. Ya, di posisi Y alias ketinggiannya Y gitu ya. Enggak apa-apa kita sebut Y, terus nanti di ketebalannya delta Y ya. Nah, gitulah seterusnya. Oke. Jadi gitu. Nah, gini deh gambarnya. Nah, gitu. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita pengen kita fokus mindahin si kepingan air ini ya. Kita kepingan air ya. Kita fokus mindahin kepingan air karena kan kepingan airnya nanti akan banyak ya dipindahinnya. Ya kan ya? Sampai paling bawah. Sampai habis gitu kan. Nah, kita pindahin sampai ketinggian 4 meter. Ya. Ini dipindahin sampai ketinggian 4 meter. Sampai Y sama dengan 4. Nah, sampai sini misalkan. Nah, gitu. Oke. Pertanyaannya usaha ya. Usaha untuk memindahkan seluruh air. Jadi anggaplah ini ada tangki dan ada orang di lantai 2 gitu butuh air, jadi airnya harus dipompa. Nah, butuh usaha berarti.
Ya, karena ada berat. Ini kan berat itu kan gaya. Air itu punya berat ya, air itu punya berat. Ya, dan ada perpindahan. Oke, pertama ngitung dulu delta V-nya. Untuk delta V-nya gimana? Kan jari-jarinya berapa sih? 1 ya? Jari-jarinya 1. Delta V-nya gimana rumus delta V? Ini rumus ya tabung yang tingginya delta Y ya. Yang tipis banget. Ya kayak kepingan logam gitu ya. Jadi luas alasnya lingkaran. Lingkaran berjari-jari 1 kali ketinggiannya delta Y. Berarti pi delta Y ya. Oke. Cuman yang jadi problem yang kita butuhkan tuh bukan volume. Yang kita butuhkan adalah berat ya. Kita bisa tahu dari berat jenis air. Oke. Nah, dari satuan udah kelihatan sebenarnya sih rumus berat jenis. Itu adalah berat atau gaya. Berat itu Newton, meter kubik itu volume. Sehingga kalau pengen cari berat, itu sama dengan berat jenis dikali volume. Oke, nah berarti berat si kepingan air ini, irisan air ini kita sebut delta F gitu kan. Kira-kira bahkan sebenarnya sama dengan ya, tapi nggak apa-apa. Kira-kira berapa? Berat jenisnya berarti kan 10.000. Volumenya yaitu pi kali delta Y. Oke? Nah, sampai sini aman ya. Kemudian nanti yang kita butuhkan berikutnya adalah kalau udah ada gaya, kita butuh perpindahan. Perpindahannya berapa? Ketika air tingginya Y, dia mindahin sejauh berapa supaya ke ketinggian 4? Kira-kira mindahinnya sejauh berapa? Kira-kira. Ini kan mindahinnya yang ini berarti ya. Berapa nih kira-kira? Ini. Mindahinnya sejauh berapa? Ada yang tahu nggak? Mindahinnya sejauh? S-nya berapa S-nya? Perpindahannya? Berapa guys? Gimana guys? Mindahinnya sejauh berapa itu? Bentar. Astagfirullah. Kenapa ya? Recording is on. Astaga, ternyata. Pantesan gak ada yang jawab ya. Saya DC ternyata. Astaga, baru sadar. Tadi saya sampai mana ya? Sampai yang V itu, Kak. Astaga. Enggak, makanya tadi kan saya nanya-nanya tapi gak ada yang jawab. Ternyata saya DC. Saya baru ngeliat lagi. Kalau saya misalkan ada hal kendala tolong kabarin di grup ya, segera ya. Oke. Ya, oke, Kak. Soalnya tadi saya fokus coret-coret, jadi nggak buka WA gitu. Jadi tadi sampai mana tadi? Dari tulisannya Sampai yang delta V, Kak. Oke, untung nggak terlalu jauh. Sepakat delta V-nya ya, kan delta V-nya kan luas alasnya lingkaran, berjari-jari 1 kali tingginya ketebalannya delta Y. Nah, tapi yang nanti yang kita perlukan untuk usaha itu kan
gaya kali perpindahan atau berat. Gaya itu berat ya. Nah, berat yang kita butuhkan berat irisan ini bukan volume ya. Berat irisan ini. Nah, berat irisan ini kita bisa tahu dari berat jenis. Dan berat jenis itu kita lihat rumusnya kita lihat satuannya aja. Newton per meter kubik. Newton itu berat, meter kubik itu volume. Artinya berat itu berat jenis kali volume. Artinya berat irisan ini, namanya irisan itu kan delta ya, dan berat itu kan gaya, jadi delta F itu kira-kira berat jenisnya 10.000, oke? Dan delta V-nya, volumenya, irisan volumenya ya ini, oke? Seperti itu. Nah, itu kan baru gaya, baru berat, kali perpindahan. Perpindahannya berapa? Saat ketinggian air itu Y, saat ketinggian air Y, kira-kira dia mindahinnya sejauh berapa? Supaya mencapai ketinggian 4. Kira-kira mindahinnya sejauh berapa? Ini S ya, maksudnya S itu jarak ya. Kira-kira berapa perpindahannya atau jaraknya? Kira-kira berapa perpindahannya? Kalau sejauh Y Kak. Bukan. Oh. Enggak kan? Dari ketinggian Y. Dari ketinggian Y pengen dipompa atau dipindahkan hingga ketinggian 4 meter. Oke, 4 kurang Y. Tambah 3. Kurang Enggak, 4 kurang Y. Bukan Y tambah 3, bukan dong. 3 itu ini, masa Y tambah 3? Enggak gitu ya. Iya. 4 kurang Y ya. Kan ini 4, ini Y. Berarti 4 kurang Y, oke? Nah, gitu. Sehingga nanti si delta W-nya itu kira-kira gayanya ini, beratnya ini, perpindahannya itu adalah 4 kurang Y. Gitu. Oke? Berarti kita sempilkan aja 4 kurang Y di situ. Sempilin aja ya. Jadi 1000 pi 10.000 pi kali 4 kurang Y delta Y. Udah tinggal integralin. Integralnya itu airnya dari mana sampai mana yang dipindahin. Hingga ketinggian 2 ya airnya. Oke, airnya itu ketinggiannya sampai 2 meter. Oke, jadi integral 0 sampai 2. Dari 10.000 pi 4 kurang Y dy. Udah, itu jawabannya. Dan ada catatan juga, nilai integral tidak perlu dihitung. Ya udah, stop sampai sini ya. Jadi gue walaupun sebenarnya gampang sih dihitungnya. Cuman ya gak perlu dihitung lah, ngabisin waktu soalnya. Ya seenggaknya walaupun gampang ngitungnya, cuman kan lumayan lah ya. Lumayan menghemat waktu, sedikit menghemat waktu gitu. Karena tidak perlu menghitung integral. Gitu aja sih sebenarnya. Ya. Ini kayak udah kayak stepnya tuh kayak gini ya gitu. Kita mencari volume dulu, tapi kita nggak butuh volume, kita butuhnya berat atau gaya. Nanti dikasih berat jenis. Atau kalau berat jenisnya nggak dikasih, misalin aja rho gitu misalkan. Nah, nanti jangan lupa dikalikan perpindahan, baru diintegralkan. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyain? Bang, aku nggak paham sama delta V-nya yang tadi yang lupa dijelasin. Oke, delta V Ya. itu ini kita tuh mindahin airnya sedikit. Anggaplah ini airnya ketinggian sekian, ketinggian Y misalkan, ketinggian Y. Terus dipompa sedikit aja. Dipompa sedikit kan berarti kan ketinggiannya berkurang sedikit, ya nggak? Iya. Nah, dan ini nanti akan membentuk volume cakram atau lempengan uang logam gitu. Oke. Nah, rumusnya apa sih? Luas alas kali tinggi atau ketebalan. Alasnya kan lingkaran. Berarti pi R kuadrat. R-nya berapa? R-nya 1 ini. Jari-jarinya 1. Ya. Jadi pi R kuadrat kali delta Y. Jadi pi delta Y. Bisa dipahami?
Oh, paham. Gitu. Nah, nanti kalau untuk menentukan beratnya, tinggal dikalikan berat jenis. Gitu. Habis itu gaya itu, usaha itu dikalikan perpindahan. Terus integralin. Itu ya intinya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyain? Yang C2, yang sesi 2, Kak. Nah ini masuk ya, ini masuk. Jangan, maksudnya kalau untuk B2 yang ini gak masuk ya, karena maksimum minimum ya. Jadi kalian sendirilah ya yang tahu materinya apa ya, dipilah-pilah ya. Jangan sampai kalian ngerjain yang gak masuk materi, sia-sia soalnya ya. Bagus, ini nanyanya berkaitan ya, bagus. Masih tentang usaha. Nah ini agak sedikit rempong ya, agak sedikit repot. Coba kita baca dulu soalnya ya. Kita baca dulu soalnya. Maksudnya tidak sesederhana ini. Ini kan sederhana banget gara-gara bentuknya itu beraturan lah ya. Mudah dihitung lah ceritanya. Irisannya ya. Nah, kalau kita lihat ini irisannya gimana? Nah, di sini irisannya itu agak rumit sedikit nih. Ya. Jadi ini sama sih. Kita pompa air di suatu tangki, tapi bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan tangkinya bentuknya tabung. Kalau ini tangkinya berbentuk seperti inilah pokoknya. Dimana penampangnya itu mengikuti suatu kurva ya. Mengikuti suatu kurva atau suatu daerah. Daerahnya ini ada parabola ya. Ini parabola ya. Daerah yang dibatasi parabola Y sama dengan X kuadrat sama Y sama dengan 4 ya. Oke. Nah, ya udah sih sebenarnya ya langsung kita cari delta V dulu berarti kan ya, kayak tadi kan ya. Cari delta V dulu. Nah, kira-kira ini kan delta V-nya kan berupa tabung ya. Tabung yang tipis, ngerti kan ya? Tabung yang punya ketebalannya kecil banget. Kalau ini berupa apa kira-kira irisannya? Berupa Balok. Persegi balok. panjang. Enggak, Iya, kalau balok. volume itu berarti balok ya, benar. Alasnya persegi panjang ya, gitu ya. Ya benar, luas alas kali ketebalan ya, tapi alasnya persegi panjang. Kalau tadi kan alasnya lingkaran ya. Nah, kali ini alasnya persegi panjang atau nanti volumenya volume balok gitu ya. Nah, ini delta Y. Oke, ini delta Y. Dan kita iriskannya di ketinggian Y ya. Kita iriskan ini di ketinggian Y, oke? Atau kita kasih patokan aja ya, ini atau nggak apa-apa lah. Ini pokoknya ketinggian Y aja. Nah. Oke. Habis itu oke, kan panjangnya 6 ya. Panjangnya 6. Panjangnya 6, lebarnya berapa? Lebarnya sepakat gak kalau lebarnya itu selalu berubah? Iya kan ya? Lebarnya selalu berubah. Iya. Selalu berubah dia. Selalu berubah. Tuh kan berubah kan ya? Makin besar Y-nya, makin besar si lebarnya gitu ya. Nah, karena berubah ya udah kita lewatin dulu aja ya. Kita lewatin dulu aja. Berarti oke. Berat jenisnya ada di sini. Oh, airnya dipompa hingga ketinggian 5 meter ya. BTW ini ketinggiannya 4 nih. Karena kan ini 4 sebenarnya. Semoga kelihatan ya soalnya. Ini kan Y sama dengan 4 nih. Nah, ini berarti ini Y sama dengan 4 nih. Berarti ini tuh 4. Nah, gitu ya. Oke. Nah, diantaranya sampai ketinggian 5 ya. Dipompa sampai ketinggian 5 meter. Sampai ketinggian 5 meter. Oke. Pertama ngitung. Oh ya, ini berkaitan ya, sorry. Untuk soal A dulu deh, bentar ya. Pelan-pelan dulu ya. Soal A, hitunglah luas daerah R. Kemudian, gunakan hasilnya untuk menghitung volume air di dalam tangki tersebut. Luas daerah R sebenarnya simpel aja sih. Sebenarnya kan kita harus lakukan proses pengirisan ya.
Cuman kalau untuk luas daerah terlalu gampang ya. Integral fungsi atas kurangi integral fungsi bawah ya. Sehingga nanti untuk L-nya itu sama dengan luas daerah R gitu ya. Luas daerah R itu sama dengan integral dari min 2 sampai 2. Atasnya apa? Atasnya 4. Bawahnya X kuadrat dx. Nah, kalau saya sih senengnya pakai kesimetrian ya. Oke, pakai kesimetrian. Ini kan 2 dikali, ini kan 2 dikali, ini kan fungsi genap ya. Berarti kan fungsi genap itu kan 2 dikali sebagian, ya kan ya? 2 dikali sebagian. Jadi 2 dikali 0 sampai 2. 2 dikali integral 0 sampai 2, 4 min X kuadrat dx. Astaga. Halo, halo, halo. Kok hotspotnya suka mati ya? Bentar. Kayaknya. Cek. Suara saya aman nggak? Recording is on. Oke. Cek. Kenapa suka mental-mental sendiri ya? Cek. Halo? Cek. Kenapa sih anjir? Cek. Cek. Terlalu panas HP ya. Bentar. Kalau kau udah ada nggak? Cek. Aduh, susah banget ya. Cek. Aduh. Oke. Hotspot tiba-tiba suka mati ya gara-gara HP terlalu panas. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Baru sampai luas R itu, Kak. Oke, pokoknya luas R itu kan idealnya kita melakukan pengirisan ya. Oke, lakukan pengirisan. Ya. Cuman terlalu simpel ya kalau untuk luas daerah ya. Cukup integral atas kurang integral fungsi atas kurangi integral fungsi bawah gitu ya.
Jadi integral 4 kurang X kuadrat. Ya, karena kan yang di atas 4, yang di bawah X kuadrat. Gitu. Dari min 2 sampai 2 ya. Nah, terus dari sifat, kita kan bisa lihat bahwa ini fungsi genap ya. Simetri ya. Jadi kita cukup hitung separuhnya aja. 0 sampai 2. Gitu ya. Jadi 2 dikali separuhnya. 2 integral 0 sampai 2, 4 min kuadrat. Terus integralin deh. 4x dikurangi x pangkat 3 per 3. Dari 0 sampai 2. Terus nanti tinggal, nah, 0 ini kalau kita masukkan habis ya. Oke, 0 ini kalau kita masukkan habis ya, jadi kita masukkan 2 aja. 2 dikali 8 dikurangi 8 per 3. Oke, sama dengan 8-nya keluarin aja ya. 2 kali 8 kali 1 kurang sepertiga. 1 kurang sepertiga itu 2 per 3 ya. 2 kali 16, 32. Jadi 32 per 3. Sehingga volume tangki, volume air, emang airnya penuh ya? Oh iya, airnya penuh, sorry. Airnya penuh. Sehingga nanti volume air itu ya luas, oke aman ya, luas R dikali panjangnya, panjang tangkinya 6 ya, dikali 6, berarti 3 per 2 per 3 kali 6, 64. Oke, terus untuk soal B, nah kalau untuk soal B berarti proses yang tadi kita ngitung delta V dulu. Delta V-nya kira-kira berapa? Panjangnya 6. Lebarnya nggak tahu. Oke. Tingginya delta Y. Kan begitu ya? Anggaplah ini L ya. Ini L. Oke. Nah, kira-kira mencari lebarnya gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Mencari lebarnya gimana? Lebarnya kan yang ini berarti, kita lihat yang ini berarti. Lebarnya itu yang ini nih. Ya kan? Yang ini berarti ya, ceritanya ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat, kita harus ubah menjadi X sama dengan. Oke, pokoknya si L ini hubungannya sama Y. Oke, pokoknya ini fungsi dalam Y aja. Oke, ini harus dalam Y karena kan delta Y. Oke, karena kan delta Y. Berarti harus cari X sama dengan FY. X sama dengannya apa? Kalau Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Akar Y. Oke. Kurang tepat. Harusnya plus minus akar Y. Kalau kamu bilang akar Y doang, artinya X selalu positif. Sedangkan kenyataannya kan X bisa negatif. Ini bisa negatif X ya. Ya kan? Jadi plus minus akar Y. Sama kayak kamu ngerjain X kuadrat sama dengan 4. Ya kalau X kuadrat sama dengan 4, plus minus 2 kan? Atau plus minus akar 2 kan? Plus minus akar 4 kan? Jadi gitu. Oke? Jadi yang membedakan akar Y sama minus akar Y itu, akar Y itu yang di kanan. Minus akar Y yang di kiri. Nah, berarti si L-nya itu cukuplah kanan kurang kiri kan ya? Kanannya akar Y, kirinya minus akar Y. Itu dikali delta Y. Atau sama dengan 6 dikali 2 akar Y kali delta Y. Gitu. Ya. Jadi emang bener ya. Ini kan akar Y panjangnya, ini juga akar Y panjangnya, jadi 2 akar Y. Atau bisa juga kanan kurang kiri gitu.
Habis itu apa? Delta W ya. Tapi sebelum ke delta W, delta F dulu. Delta F itu tinggal dikasihkan sama massa jenis saja ya. Atau berat jenis ya. Berat jenisnya ya. Oke, berat jenisnya berapa? 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dikali 12 akar Y delta Y ya. Oke? Sama kayak ya pokoknya dari volume ke berat tinggal dikalikan berat jenis ya. Sesimpel itu ya. Setelah itu nah, delta W baru. Delta W kira-kira kan gayanya kan delta F. Perpindahannya berapa? Perpindahannya berapa? Dia pindahinnya gimana? Pindahinnya ke ketinggian 5 meter ya. Dipindahin ke ketinggian 5 meter. Berarti sampai ketinggian 5 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahannya. Nih. Perpindahannya berapa? 5 min Y. 5 min Y, bagus ya. Perpindahannya adalah 5 min Y. Gitu ya. Jadi dikali 5 min Y aja. Oke. Nanti 5 min Y-nya tinggal disisipkan di sini. Nah, mungkin saya tulisnya ini 12,000,000. Oke. Kali akar Y kali 5 min Y delta Y. Dah. Itu untuk soal B ya. Soal B. Terus kalau soal C tinggal integralin. Ya. Tinggal integralin. Jadi W itu integral dari mana sampai mana? 0 sampai 4 ya. Kan Y-nya yang kita fokuskan tuh Y-nya ya. Sekarang 0 sampai 4, jangan sampai salah. Karena Y-nya. Dari 120.000 akar Y kali 5 akar Y dikurangi Y akar Y dy sama dengan 120.000 ke depan. Recording has stopped. Nah, stop sendiri dia, durasinya kayaknya 1 jam. Tapi saya masih record di OBS. Nah, untuk 5 akar Y itu dihitung sendiri ya. 5 akar Y itu pangkat berapa? Pangkat setengah. Setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1, bentar saya lihat attendance dulu biar apa namanya? Biar keinget. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, akar Y kan Y pangkat setengah. Terus kalau kita punya sifat integral X pangkat N itu adalah ditambah 1 pangkatnya ya. Dibagi pangkatnya. Gitu. Jadi Y pangkat 3/2 dibagi 3/2. Sedangkan Y akar Y itu adalah Y pangkat 3/2 ya. Nah, 3/2 tambah 1, 5/2. Berarti Y pangkat 5/2 dibagi 5/2. Dari 0 sampai 4. Sama dengan, ya ini mah tinggal di finishing aja ya. 5 kali 1 bagi 3/2 kan 2/3 ya. 2/3. Recording is on. 2/3 kali 5, 10/3. Oke, ini biar lebih cepat aja. Terus kalau kita masukin 0 pasti udah habis ya. Masukin 0 pasti habis. Jadi masukin 4 aja. Jadi dikali 4 pangkat 3/2 dikurangi 2/5 ya, 2/5 dikali 4 pangkat 5/2. Dah, pokoknya Anda sederhanakan sendiri ya. Ini masih bisa disederhanakan. Seperti itu. Jadi yang paling terutama, ya kalau soal A gampang sih sebenarnya. Nah, soal B yang paling utama ya, yang paling yang tricky ya. Oke, ngitung volume irisan. Tapi dari volume yang kita perlukan adalah berat, kalikan berat jenis. Tinggal dikalikan berat jenis dari delta V-nya.
dan untuk usahanya dikalikan sama perpindahan. Gitu ya. Ingat ya, perpindahannya tuh sesimpel atas kurang bawah gitu ya. Ya, jadi kayak tujuannya ketinggian berapa dikurangi Y. Biasanya gitu sih. Jadi seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi coba diingat-ingat poin-poin pentingnya tadi ya. Jadi gitu ya. Oke. Karena yang paling penting itu apa idenya ya. Ketika kalian punya ide, kalian bisa tahu memulainya. Kalau masalah ngitung, itu tinggal mengalir aja. Ini kan ngalir aja kalau masalah menghitung. Gitu. Yang paling penting itu apa? Key point-nya. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin yang tentang inverse hiperbolik gitu, Kak. Nah, ini nggak ada di sini berarti ya. Di Nggak ada di soal 2022 mungkin ya. 2022 coba kita lihat. Bang, tadi Ya. mau nanya. Boleh. Jadi saya mau cross check aja yang nyari luas R itu kan integral min 2 sampai 2. Kenapa dijadikan 2 kali 0 sampai 2 itu? Karena dia adanya di mana gitu. Ini tuh biar gampang aja sih ngitungnya. Ini pakai sifat kesimetrian. Maksudnya kalau menghitung secara manual juga boleh sih sebenarnya. Misalkan kalau kamu pengen tuliskan seperti ini misalkan 4x kurang x pangkat 3 per 3 dari min 2 sampai 2 juga benar. Silakan aja dicek. Pasti benar hasilnya. Ya. Karena kan nanti kan di sini anggaplah nanti kita ngitungnya ke 4x dulu ya. Berarti kan 4 dikali 2 kurang min 2 gitu kan ya. Ke 4x dulu ya. Ke 4x dulu masukinnya. 2 sama min 2-nya. Terus dikurangi sepertiga ke depan aja. 2 pangkat 3 dikurangi min 2 pangkat 3. Ya kan? Nah ini kan sebenarnya 2 kali. 2 kalinya. Jadi kayak 4 dikali 4 dikurangi sepertiga dikali 2 pangkat 3 kali 2 berapa? 16. Jadi 16 kurang 16 per 3. Sama. Ini 16 kali 1 kurang sepertiga. 16 kali 2 per 3, 32 per 3 juga ya. Maksudnya tuh lebih enak tuh kalau kita masukin 0 gitu loh. Ya ini sebenarnya sifat juga sih. Karena kan sifat fungsi genap, fungsi ganjil kadang-kadang kepake. Atau kadang-kadang keluar di soal. Ya, jadi penting untuk mengerti juga fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya. Ya, maksudnya saya tuh melihatnya itu dia tuh ini kan simetri sebenarnya ya kan? Jelas simetri ya. Karena simetri saya manfaatin daripada aku ngitung semuanya, aku ngitung separuhnya aja. Karena yang kanan sama yang kiri ini sama luasnya. Karena bentuknya sama. Berarti 2 dikali separuhnya. Separuh ini kan berarti kan 0 sampai 2. Kurang lebih gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Paham Bang. Nah, kemudian tadi ada yang request mau bahas soal hiperbolik ya. Hiperbolik ada nggak? Ya sebenarnya sih yang keluar tuh bisa apa aja sih. Kadang-kadang hiperbolik, kadang-kadang inverse trigono. Kalau yang tadi yang B4 itu keluar nggak, Kak? Mana tadi B4? Yang 2022 ya? Iya. B4. Bisa aja keluar. Kan fungsi inverse trigonometri. Bisa keluar. Apalagi sekarang soalnya diperbanyak. Ya kan, soalnya lebih banyak kan. Artinya ya beragam soal yang keluar gitu ya. Hampir setiap subbab tuh pasti terwakili sih. Oke. Hampir setiap subbab itu bisa terwakili. Ada juga subbab-subbab yang bisa digabung gitu ya. Subbab-subbab yang bisa digabung. Kayak Boleh sekalian dibahas nggak kayak yang nomor 4? Ya boleh. Ya maksudnya ada soal-soal yang dia itu bisa digabung. Ini kan sebenarnya
materi aplikasi integral. Cuman kan nanti kita pakai materi bab 4 ya. Integral tentu ya. Pakai apa? Ini TDK 2 kan ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan tanya soal apa yang bisa keluar di ujian nanti ya, coba aja kamu lihat soal-soal tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Itulah kira-kira. Atau lihat trennya aja sih, tren. B4. Tapi di sini kalian harus ngerti dulu. Fungsi tan inverse X. Nah, mungkin untuk ngecek pemahaman aja atau ngecek ombak. Pertanyaan pertama, apakah semua fungsi punya inverse? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Oke, apa syarat fungsi punya inverse? Monoton murni. Bagus. Tapi sebenarnya bukan monoton murni doang. Atau kira-kira alasannya apa? Monoton murni itu punya inverse. Kan kita, atau contoh fungsi yang gak punya inverse apa? Contoh fungsi yang gak punya inverse. Ada yang bisa beri contoh nggak? Contoh fungsi yang gak punya inverse. Fungsi X kuadrat. Fungsi X kuadrat tuh gak punya inverse. Kira-kira kenapa? Ini gak punya inverse ini. Gak punya inverse. Kenapa gak punya inverse? Grafiknya kan kurang lebih gini. Nah, ini tuh gara-gara gak punya inverse tuh gara-gara gak satu-satu. Gak satu-satu. Nah, gitu. Nah, ini kan gak satu-satu. Ya, makanya ini gak punya inverse. Kenapa sih harus satu-satu? Karena nanti kalau kita nyari inverse-nya, misalkan kita nyari inverse-nya nih. Nyari inverse-nya. Berarti kan ini X sama dengan plus minus akar Y kan ya? Yang tadi kita sepakati ya. Plus minus akar Y. Nah ini F inverse Y. Nah apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi. Ngerti gak? Kenapa bukan fungsi? Ya karena gak konsisten. Ngerti gak? Kalau misalkan saya tanya, anggaplah aku kasih nama ini menjadi GY aja ya, GY biar gampang ya. Kalau saya tanya G4, berapa G4? 2 atau min 2 kan? Kalau G4 2 atau min 2, bingung dong jawabannya berapa. Ya kan? Jadi gitu. Bukan fungsi itu gara-gara ada dua nilai gitu. Itu dia nggak punya inverse tuh gara-gara itu. Bingung gitu ya, nggak konsisten. Nah, jadi supaya punya inverse harus apa? Satu-satu. Ya. Supaya punya inverse harus satu-satu. Ya, kalau fungsi X kuadrat di mana X lebih besar sama dengan 0, ini baru punya inverse. Oke? Jadi gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, ini punya inverse. Karena satu X, 1 Y. 1 X, 1 Y. 1 X, 1 Y. Karena kalau nggak satu-satu ini kan 1 Y, 2 X ya. 1 Y, 2 X. Nanti kan inverse itu kan pertukaran peran ya. Pertukaran peran X sama Y. Jadi nanti dia awalnya 1 Y, 2 X jadi 1 X, 2 Y. 1 input, 2 output. Nah itu bukan fungsi ya. Jadi gitu. Jadi punya inverse itu syaratnya satu-satu. Oke? Atau sebenarnya yang menyebabkan ini gak punya inverse itu gara-gara ini monoton campur. Monoton campur. Yang gak punya inverse itu monoton campur. Kalau yang punya inverse ini monotonnya gak campur. Dia itu murni naik aja gitu ya. Murni naik aja atau murni turun aja. Itu monoton murni ya. Cuman gini guys. Sebenarnya jangan monoton murni doang, karena ada loh fungsi yang monoton murni. Nih, ini fungsi monoton murni. Ini fungsi monoton murni gak? Monoton murni kan fungsinya. Tapi pertanyaannya punya inverse gak? Jawabannya gak punya inverse. Karena dia gak satu-satu. Oke?
Nah, kira-kira kenapa dia nggak punya inverse? Karena nggak continue. Nah, iya karena nggak continue. Berarti syarat tambahnya continue ya. Gitu. Jadi monoton murni dan continue ya. Oke. Jadi kita punya teorema nih. Untuk mengingat-ingat ya. Walaupun sebenarnya fungsi kita tuh kebanyakan fungsi yang continue ya. Makanya kadang-kadang orang suka melupakan bagian continue-nya. Karena fungsi kita kebanyakan continue. Cuma tetap hati-hati juga. Hati-hati kalau fungsi kita nggak continue. Biasanya fungsi-fungsi yang ada banyak, yang kayak fungsi kayak gini nih. Nah ini mungkin aja nggak continue nih. Nah kayak gitu. Cuman kan jarang kita jarang ngelihat kan ya di bab ini. Makanya kebanyakan monoton murni. Jadi kan tadi kita punya kalau F11, 11 itu namanya 1Y 1X gitu ya. Maka F punya inverse. Oh sorry, dua arah ya. Jika dan hanya jika F punya inverse. Dan tadi jika F kontinu, nah dan monoton murni. Dan monoton murni, maka F11 ya kan? 1 1 1. Kalau dia gak murni, dia sempat turun terus naik. Artinya kalau sempat turun terus naik, dia akan melalui dua nilai yang sama. Ngerti gak? Nah artinya kan gak 1 1. Kalau dia gak monoton murni gitu ya. Nah kalau dia monoton murni dan continue, maka F11 sehingga dia punya inverse. Oke? Jadi seperti itu. Contoh fungsi yang gak punya inverse yang lain apa kira-kira? Fungsi trigonometri. Contohnya fungsi sin. Ini fungsi sin lebih jelek lagi nih. Ya kan? Fungsi sin lebih jelek lagi. Nah ini kan gak punya inverse. Ini lebih jelek lagi malah ya. Ini gak 1 1, ini mah gak 1 1 banget ya. Gak 1 1 banget ini. Ini mah 1 tahingga gitu ya. Karena ada tahingga banyaknya titik yang bernilai sesuatu gitu ya. Oke? Jadi sebenarnya fungsi trigonometri itu gak punya inverse. Nah kira-kira gimana fungsi supaya punya inverse? Supaya fungsi punya inverse kita harus lakukan ini. Ini namanya apa kira-kira? Kita pilih domainnya. Atau kita batasi domainnya. Jadi jangan semua. Jangan semuanya, karena kalau semuanya bisa nggak 1 1. Justru kita pilih yang sebagian aja. Nah yang ini misalkan. Nah atau kalau misalkan yang ini misalkan kita pilih yang ini. Nah ini kan jadi 1 1 kan kalau kita kayak gini. Nah jadi kayak gitu. Jadi supaya fungsi punya inverse, dari fungsi yang nggak punya inverse menjadi punya inverse harus dibatasi domainnya. Jadi gitu. Nah kalau untuk tan X punya inverse gak? Jawabannya enggak. Tapi kita batasi domain dari tan X. Kira-kira kita batasi dari mana sampai mana kalau untuk fungsi tan X supaya punya inverse? Ada yang tahu nggak? Ini sebenarnya kesepakatan sih. Kalau Y sama dengan tan X, fungsi inverse dulu, fungsi tan dulu deh kayak gimana bentuknya? Fungsi tan tuh bentuknya kayak gimana bentar. Nah ini fungsi tan kayak gini bentuknya. Fungsi tan bentuknya kayak gini. Nah tuh kayak gini. Nah ini jelas banget gak punya inverse ya. Kalau tan X doang. Karena kan you know lah. Nah ini. Nggak 1 1 ya. Nah terus gimana biar punya inverse? Kita batasi. Sebenarnya batasnya terserah. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, terserah. Ya, terserah, serius. Sebenarnya terserah. Cuman kita sepakatin aja. Ya, kita sepakati. Maksudnya biar ini ada kesepakatan aja sih. Biar nggak ambigu aja sih. Ya, kita pilih domainnya tertentu. Nah, kita pilih domain. Baiknya sih kita pilih domain itu yang paling pusat ya. Yang di pusat gitu ya. Yang di pusat gitu ya. Yang di pusat, terus yang monoton murni, ya udah kita pilihnya min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, jadi kalau kita batasi
Kalau kita batasi X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2 baru punya inverse. Gitu ya. Di sini syaratnya min pi per 2 lebih kecil. X lebih kecil pi per 2. Itu. Kenapa min pi per 2 sama pi per 2-nya nggak masuk? Atau kenapa pi per 2 nggak masuk? Karena nggak ada definisi ya. Oke? Jadi gitu. Nah, artinya yang pengen saya bilang adalah nanti nilai dari tan inverse kan X itu kan tan inverse ya. Nah, nilai dari tan inverse itu adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Oke? Jadi gitu. Jadi maksudnya kita bukan nanya hasil trigonometri. Ini kan nanya hasil trigonometri kan. Yang kita tanya adalah sudutnya. Oke? Sudutnya ini kan sudut kan ya? Ceritanya gitu. Jadi kayak dia nanya tan berapa hasilnya Y. Ya kan? Tan berapa hasilnya Y? Tan X. Nah, gitu ya. Kalau inverse itu emang kebalikan ya. Gitu ya. Jadi harus fokus sama pembatasan domainnya. Balik lagi ke soal. Gak apa-apa, saya kopas lagi. Dan BTW kalau tan itu nilainya tan X itu nilai tan X itu bisa tahingga sama bisa minus tahingga ya. Semua bilangan real ya. Oke. Ya kalau tan X itu bisa dari min tahingga sampai tahingga. Balik lagi ke soal. Oke. Tentukan nilai A dan B agar fungsi grafik f melalui 0,5. Kalau melalui 0,5 artinya apa? Grafik fungsi f melalui 0,5. Artinya ketika x-nya 0, ini kan x, fx kan ya? 0, f0 ya. Berarti f0-nya 5 ya. f0 5. f0 apa? A ditambah B tan inverse 0. Tan berapa hasilnya? 0. Ada banyak. Oke? Sebenarnya ada banyak. Kan tan yang hasilnya 0 kan bisa tan 0, tan pi, tan 2 pi, gitu kan ya? Ini kan 0 semua. Cuman tadi kita punya kesepakatan. Kita pilih yang paling dekat sama pusat. Paling dekat sama 0. Ya ini. Oke? Berarti A tambah 0. A tambah 0 sama dengan A sama dengan 5. Gitu ya. Oke, baru A-nya. Habis itu B-nya gimana? Persamaan garis singgung. Di P adalah X min 2Y sama dengan X min 2Y tambah 10 sama dengan 0. Kira-kira nih. Kira-kira gimana ya caranya ya? Biar kita dapat P-nya. Oh gini, kamu tahu nggak sih? Gradien garis singgung itu kan turunan ya? Ya nggak? Oke, kan garis singgungnya itu kan garis singgung di P gitu ya. Garis singgung F di P itu 0,5 gitu ya. Itu X min 2Y tambah 10 sama dengan 0. Gimana biar dapat gradien garisnya? Bikin Y sama dengan aja nggak sih? Jadi min 2Y sama dengan min X min 10. Bagi min 2 ya. Berarti Y sama dengan setengah X tambah 5. Berarti gradiennya, gradien garis singgungnya itu setengah gitu kan ya. Oke? Pertanyaannya, gradien garis singgung itu apa? Apa itu gradien garis singgung? Integral. Turunan. Turunan salah. Ya, kalau integral tuh luas daerah. Integral luas daerah ya. Kalau gradien garis singgung itu turunan. Berarti kan turunan dari F.
Di mana? Di 0. Di X sama dengan 0 ya, berarti f aksen 0 kan? Nah, f aksen 0 sama dengan apa? F aksen 0 sama dengan, berarti kamu harus cari turunan dari ini. Kalau turunan A kan 0 ya. Turunan A udah pasti 0 ya. Turunan A udah pasti 0. Saya tulis aja deh. D per dx dari A ditambah B tan inverse X. Sama dengan turunan A kan 0 ya. Tambah dari sifat, berarti B dikali turunan tan inverse gitu ya. Ada yang tahu nggak turunan tan inverse apa? Ada yang tahu nggak turunan tan inverse itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu? Apa turunan dari tan inverse? Ada yang tahu nggak? Atau turunan, gimana cara mencari turunan fungsi inverse? Ada yang tahu nggak guys? Ini sudah saya tulisnya f aksen 0 sama dengan setengah dulu ya. Dijadiin satu per tan. 1 per X kuadrat tambah 1. 1 per X kuadrat. Iya bener ya, setengahnya kalian tahu lah ya formula turunan fungsi inverse ya. Jadi kayak turunan dari fungsi inverse itu ya 1 per turunan fungsi asal gitu ya. Oke? Harus tahu ini. Jadi gitu. Oke. Nah, berarti gimana? Berarti kalau kita misalkan punya Y sama dengan tan inverse X, atau pakai turunan implisit juga bisa sih. Y sama dengan tan inverse X. Berarti kan X sama dengan tan Y. Nah ini kamu turunkan aja terhadap X. Turunkan terhadap X dapatnya apa? Turunkan terhadap X. Turunan X kan 1. Turunan tan Y apa? Terhadap X. Berarti kan secant kuadrat Y dulu. Baru dikalikan dy per dx ya. Berarti dy per dx sama dengan secant kuadrat itu adalah 1 per cos kuadrat. Jadi kalikan cos kuadrat. Oke, gimana mencari cos Y dari tan Y? Kita harus ubah ke dalam X lagi ya. Kita gambar segitiga siku-siku. Nah, gitu. Ini anggaplah kalau kalian misalkan lupa rumus ya. Anggaplah kalau kalian ini lupa rumus. Kalau ingat sih bagus. Serius, kalau ingat bagus ya. Kalau ingat bagus banget. Jadi cepet. Tapi kalau lupa ya udah. Kurang lebih begini caranya. Karena tan Y sama dengan X per 1 BTW ini ya. Tan itu kan depan per samping. Depannya X, sampingnya 1. Berarti miringnya akar X kuadrat tambah 1. Sedangkan cos apa? Samping per miring dikuadratin. Berarti 1 per akar X kuadrat plus 1 kuadrat, berarti X kuadrat plus 1. Akarnya hilang. Dan ini adalah dy per dx dari tan inverse X. Ya, maksudnya kan Y-nya itu kan tan inverse X ya. Jadi begitu ya guys. Harus ingat nih formula ini. Formula dari turunan tan inverse ya. Anggaplah ini kayak aturan turunan gitu. Jadi boleh dihafal gitu ya. Oke, boleh dihafal. Oke, berarti kan nanti hasilnya adalah B dikali 1 per X kuadrat tambah 1. Sehingga f aksen 0 sama dengan B dikali 1 per 0 tambah 1. Sama dengan B. Sama dengan setengah. Oke, berarti A-nya 5 dan B-nya setengah. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ya intinya mah kalem ya, tetap tenang gitu ya. Informasi yang diketahui manfaatin aja. Ya ini kan
melatih nalar ya. Jadi ya nalar itu makin berkembang kalau makin banyak latihan ya. Gitu. Tapi sebelum ke latihannya, seenggaknya materinya sedikit lah dikuasai. Atau nggak apa-apa sih sebenarnya langsung nyemplung ke soal gitu ya. Kalau ketika kita nyemplung ke soal kan mau gak mau buka materi juga ya. Buka buku gitu ya. Jadi awal-awal nggak apa-apa buka latihannya sambil buka-buka catatan, buka buku. Dia udah terbiasa bisa coba tanpa buka buku gitu. Ya pokoknya nalar di sini nalar diperluin ya. Gitu ya. Problem solving gitu ya. Oke. Begitu ya. Buat sesi hari ini kita cukupin aja buat sesi hari ini. Ini lumayan banyak yang kita coba. Nanti saya share catatan dan recordingnya ya. Nantilah agak siang ya, karena harus diupload dulu. Atau saya nggak tahu sih cara nge-share yang kalian record, yang dari apa namanya? Tadi kan di record ya. Nanti saya cari deh cloud-nya. Harusnya di record di cloud itu ya. Apa di record di PC? Ini recordnya di mana nih? Nggak tahu deh. Yaudah, begitulah. Nanti pokoknya kalau ada yang mau minta recording nanti saya share ya. Gitu guys, thank you buat perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Good luck buat persiapan ujiannya ya, ujian fisika, ujian mat ya. Ya, supaya diberi kelancaran, supaya lebih siap gitu ya dalam ujian dan diberikan hasil yang baik. Thank you guys. Nanti saya share catatannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Oke, thank you Bang. Thank you Thank you, semua. Yuk, izin live ya. Recording has stopped.